Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidahu ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran bi rahmatika arhamar اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. Alhamdulillah, kembali kita menyebut Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasanya setiap pagi kita menyebut ungkapan itu wajib disebut, wajib dibaca dalam sholat khususnya ya. Kita wajib memuji Allah. Orang memuji Allah, orang yang ingat Allah. Kalau dia lupa, mungkin dia susah nak memuji. Orang yang memuji Allah, orang yang ingat nikmat Allah. Allah itu suka dipuji. Dan Allah memuji zatnya sendiri. Allah memuji zatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalamullah. Allah memuji zatnya agar mengajar kita untuk memujinya. Bahkan kata ulama, ungkapan alhamdulillah itu artinya bacalah alhamdulillah, sebutlah alhamdulillah. Ada perintah di sana. Walaupun secara zahirnya ungkapan itu bukan perintah, bukan fi'il amar, tapi itu menyuruh kita memuji Allah. Kalau kita memujinya, berarti kita mengenangnya, mengenang nikmatnya. Kalau kita mengenang nikmat Allah, memuji Allah, berarti kita bersyukur secara lisan, secara hati, secara qalbi. Kalau kita bersyukur, Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri Allah, Allah akan menambah nikmat. Kalau kita tidak mensyukurinya, na'udzubillah. Orang tidak mensyukurinya berarti orang tidak ingat Allah. Jangan-jangan tergolong dalam orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Kufur atau mengingkari nikmat Allah mengundang azab. Azab itu bukan hanya bencana alam, bukan hanya penyakit, bukan hanya huru-hara. Azab jauh dari rahmat Allah. Berbentuk keagamaan. Musibah itu ada dua. Musibah berbentuk kebendaan, harta benda. Berbentuk kerohanian. Jauh hati dari masjid itu musibah. Jauh hati dari salat berjamaah itu musibah. Jauh hati daripada ilmu itu musibah. Menuntut ilmu wajib. Dia tidak ada terkait dengan proses belajar dan mengajar. Itu musibah. Belajar itu wajib. Mengajar wajib. Alhamdulillah kita masih dipilih Allah untuk membincangkan serba sedikit apa yang dapat ya. Kata Nabi selalu kita nyatakan balighu anni walau ayat. Sampaikanlah ajaran Nabi itu walaupun sepotong ayat. Satu ayat Al-Quran, satu hadis Nabi, satu kalam ulama. Balighu anni. Itu perintah. Perintah menyampaikan. Perintah itu dalam peraturan Islamnya wajib. Ayah wajib membimbing anaknya. Suami wajib membimbing istrinya. Istri wajib kerjasama dengan suaminya, bahu-membahu. Ibarat aur dengan tebing. Ayah ibu wajib membimbing anaknya. Dalam salat tadi, kita bersama surah Al-Buruj dan surah Al-Tariq. Surah Buruj 22 ayat, surah Al-Tariq 17. 22 tambah 17, 39. Dalam Al-Quran, nilai bacaan dikira per ayat
dikira per huruf. Surah Buruj ini wajib disimak Pak ya. Surah Buruj ini kisah orang dulu mempertahankan agama Allah, mempertahankan ajaran tauhid, menyambung nyawa. Kisah orang menyambung nyawa. Kisah pemerintah yang zalim, yang membunuh setiap orang yang beriman kepada Allah. Ini ceritanya ini. Dulu nak berasyhadu an la ilallah, nak berasyhadu anna Rasulullah susah. Pemerintah yang zalim membunuh semua orang beriman, menggali parit, menggali lubang diisi dengan api. Setiap orang yang bersyahadah dibuang ke dalam api. Ini ceritanya Pak. Sekarang masjid cantik, masjid dekat, masjid indah, jalan cantik, kendaraan ada, badan sehat. Pemerintahnya kondusif. Negaranya mendukung, mendorong. Tidak ada halangan, tidak ada hambatan, tidak ada gangguan. Dulu orang menyambung nyawa. Satu persatu dicampakkan ke dalam api. Tanya. Kalau dia bertauhid, buang ke dalam api. Dia bertauhid, buang ke dalam api. Ini ceritanya Pak. Umat sebelum Rasulullah SAW. Subhanallah. Dalam kisah ini, ada terkait dengan kisah seorang anak muda pendakwah. Ada terkait dengan kisah seorang ibu. Seorang anak muda yang berdakwah menyebarkan ajaran tauhid, yang menentang kehendak penguasa. Penguasa ingin orang itu menyembah raja. Penguasa ingin rakyat syirik, jangan bertauhid. Adalah seorang anak muda berjuang menyebarkan ajaran tauhid. Berkat perjuangan anak muda ini, ramai orang yang beriman kepada Allah. Subhanallah. Ramai yang beriman. Jadi penguasa ingin membunuh semua orang yang beriman kepada Allah. Maka digalilah parit itu. Di sini dibilang apa? Qutila ashabul ukhdud. Dilaknat Allah orang yang membuat parit, membuat lubang untuk membunuh orang yang beriman. An-nari zatil waqud, yang di dalamnya ada api yang bernyala-nyala. Terkait dengan seorang anak muda yang mendukung ajaran tauhid, gara-gara dialah, perjuangan dialah orang banyak beriman kepada Allah, menentang kekufuran, kesyirikan. Lalu anak muda ini mau dibunuh di depan rakyat. Dibunuh, diletakkan di atas pentas, dipanah oleh penguasa secara terbuka. Dipanah, tapi tidak mau kena. Dipanah, tidak mau kena. Jadi anak muda tadi mengajar penguasa, kalau ingin membunuh saya, senang saja. Dia siap untuk dibunuh. Diajarnya macam mana membunuh dirinya. Dan dia mesti dibunuh. Mesti ditumpaskan. Kalau ingin membunuh saya, raja sendiri yang memanah saya menyebut nama Allah. Dengan nama Allah Tuhan anak ini, Tuhan budak ini. Kalau tidak begitu tidak akan kena saya, katanya. Dipanahlah anak. Dengan nama Allah Tuhan budak ini, dipanah raja. Tembuslah dadanya panah yang dilepaskan raja. Mendengar itu semua orang, asyhadu an la ilaha illallah. Siap untuk dibunuh semuanya. Subhanallah. Mencari surga Pak ya. Mencari surga bukan dengan tidur. Bukan dengan rileks. Bukan dengan berpeluk lutut kata orang Melayu. Berpangku tangan. Berkorban. Berjuang. Ngomong. Jangan diam. Subhanallah.
mendengar, menyaksikan perjuangan si pemuda kekasih Allah ini, semua ayat asyhadu an la ilaha illallah, semua yang bersyahadat dibakar hidup-hidup. Lebih kejam dari Zionis lagi ya. Tak tahu lah mana yang kejam. Tiba giliran seorang ibu, ini cerita yang unik. Seorang ibu menggendong anak kecilnya. Ibu siap untuk melompat ke dalam api, siap untuk dicampakkan ke dalam api. Tapi anak kecil ini macam mana? Anak kecil tadi ngomong. Anak yang belum pandai ngomong. Mak, jangan takut mak. Masuk saja. Surga menunggu mak. Didengar oleh masyarakat. Suara anak kecil. Masyarakat pun semakin tertarik, semakin terpancing, semakin bersemangat, bermotivasi untuk menggapai martabat syahid, kesyahidan. Ini ceritanya Pak. Carilah nanti bahan, bacakan sama anak, sama keluarga. Ini orang dulu berjuang. Kita apa perjuangan kita? Baca Quran saja di rumah susah. Tidak didengar Quran di rumah. Istri tak baca Quran, anak tak baca Quran. Melangkah ke masjid berat. Kemarin kita dah ceritakan 5 fadilat datang ke masjid kemarin. Inilah perjuangannya. Jadi nanti carilah kisah Ashabul Ukhdud namanya. Buku-buku banyak berjuang. Itulah Suratul Buruj ini mengkisahkan perjuangan umat zaman dulu yang menyambung nyawa, yang rela mati syahid beramai-ramai, asal bersyahadat dibakar. Kejamnya perang dulu. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni hukum fillah wa astaudirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.